Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast santuy. Di sini saya bersama Wisnu, sang pengobat tradisional. Apa itu pengobatan? Konsultan tradisional. Di sini juga ada Egi sih sebenarnya. Tapi kita nggak ngomongin Facebook lagi, karena view-nya dikit. Iya. Iya. Jadi kita akan ngobrolin tentang apa itu kesehatan tradisional ya. Coba Kang Wisnu coba jelasin ke kita apa itu kesehatan tradisional. Baik, terima kasih Bang Alvin. Semoga ada dalam kesehatan selalu ya. Sehat selalu. Amin. Selalu sehat. Amin. Sering keramas, sugih beras, tuntas permasalahan. Amin. Ya, baik, untuk kesehatan tradisional itu ya otomatis beda dengan medis. Kalau medis kan sifatnya itu percepatan ya. Ya. Jadi kalau udah istilahnya tuh minum obat bisa besok langsung sembuh lah gitu. Kayak pusing gitu ya, minum bodrek gitu aja. Nah, kalau pusing minum bodrek kan langsung tuh ada reaksi. Namun emang mengobati gitu, hilang rasa sakitnya. Ya. Cuman hanya sesaat saja gitu, tidak menyembuhkan tuntas gitu. Ya. Itu akan menimbulkan flek sebenarnya itu. Flek itu apa? Asalnya itu tuh misalkan pusing tuh. Nanti kalau misalkan terasa lagi itu akan menambah kekuatan penyakitnya tuh menambah 2 kali lipat sebenarnya gitu. Oh, jadi nambah dosis Nambah, kayak gitu. Aduh, kurang ya dosis Sandi. Nah gitu. Terus jadi intinya tuh akan ketagihan. Nggak ada paramek. Itu Pasti pusing. pasti pusing lah gitu. Jadi ngeiniin sendiri otak kita juga ya. Iya. Ya nggak apa-apa, rekam aja nggak apa-apa. Terus yang Kang Wisnu di pengobatan tradisional ini apa sih cara Kang Wisnu untuk di bidang apanya gitu? Maksudnya kan tradisional tuh kan banyak ya, kayak pijat tradisional kan ada ya. Kamu nggak usah ketawa-ketawa gitu, Kang Wisnu, pijat tradisional. Jadi kalau tradisional yang Kang Wisnu tuh apa sih sebenarnya? Ya, kebetulan saya berada di komunitas Gusmus Raksa Jasad ya. Gusmus ya? Gusmus. Di Asosiasi PGRJ. Itu mengenai bidang kesehatan tradisional banyak semacamnya, dari mulai pijat akupresur ya, bukan pijat relaksasi, lebih ke saraf kalau akupresur, dan rasa sentuhannya agak sakit gitu. Gusmus apa tadi namanya? Gusmus Raksa Jasad. Iya. Lanjutin. Oke, jadi kami di komunitas terapi ini mempunyai teknik totokannya itu yaitu pijat, circle, dikiap gitu. Jadi ada 3 teknik. Dan yang kedua itu ada teknik akupunktur metodenya. Terus ketiga ada hypnoselling gitu. Hipno berarti Ya itu lebih ke produk gitu. Hipnotis bukan. Hipno bukan. Hypnoselling itu penjualan, lebih ke kita promosi herbal, mengenalkan ke pasien itu manfaat herbal. Hypnoselling gitu. Nanti Pak sama kamu pas Facebook aja udah. Hypnoselling ya. Iya, sama bagaimana ngejual gitu. Nah, itu. Bagaimana ngejual. Jadi seolah-olah si pasien itu mau lah, dan emang kita bukan ngehipno secara jahat supaya orang ketipu, enggak, tapi emang sesuai manfaat dan khasiatnya itu emang sudah terbukti. Oh, jual obat herbal maksudnya juga. Herbal juga gitu. Iya. Jadi kita dibekali bisnisnya juga di PGRJ itu. Jadi tidak hanya metode kita tradisional, kita dilengkapi dengan kalau misalkan ini mah jamu atau herbal lah gitu, obat-obatannya gitu. Terus yang ketiga itu metode bekam. Terus hipnoterapi yang level master, profesional master itu udah harus bisa hipnoterapi. Dan sekarang saya tuh lebih ke 3 metode, ke akupresur, akupunktur sama bekam. Oh ya, untuk biaya sendiri Kang Wisnu boleh dibocorin ke pendengar setia kami yang cuman baru ratusan. Aduh, kalau biaya sih relatif ya. Gitu.
Eh, Ditentuin tapi. kalau misalkan ada kita ya profesionalnya, kalau misalkan kita visit ya lebih banyak visit gitu, Ke rumah ya kunjungan berarti? ke pasien. Nah, ke rumah itu rata-rata ya 100 gitu. 100 ya. Heeh. Kadang Untuk apa aja itu tuh? Diapain aja tuh 100? 100 itu kita paket bekam namanya. Paket bekam. Paket bekam itu kita gabungan antara metode pijat sama plus bekam itu selama maksimal tuh ya 45 menit lah sampai 60 menit. 60 menit. Hmm. Bekam Waktunya. tuh yang ngeluarin darah itu kan? Nah, bekam itu mengeluarkan darah. Bekam tuh ada tiga metode. Ada bekam kering, itu hanya dibekam saja gitu. Oh iya. Hanya mengeluarkan angin tanpa dikeluarkan darah. Kayak dikerok ya? Kayak dikerok. Tapi di apa sih, dipencet gitu ya Dipencet sama ya? diputer-puter koknya gitu. Terus ada bekam seluncur. Bekam seluncur. Nah, itu digosok-gosok saja sampai keluar angin. Oh, gitu. saya pernah tuh bekam seluncur. Bekam seluncur. Itu bagus juga untuk relaksasi biar melancarkan sirkulasi dalam darah gitu. Iya, bekam seluncur yang terakhir itu Bekam basah. Nah, bekam basah itu dikeluarkan darahnya. Berarti itu satu paket bisa dilangsungin sekaligus apa cuman satu aja gitu? Ya, itu sebenarnya tanpa Tergantung disadari itu kita combine ternyata. Jadi kenapa ada 3 macam? Jika indikasi si pasien tersebut mengalami tekanan darah rendah gitu. Jadi pembekaman bisa dilakukan tanpa harus dikeluarkan darahnya. Oh, kalau darah rendah ya? Kalau darah rendah gitu. Berarti ditensi dulu ya kan? Ditensi dulu. Kita anamnesia Ada dulu. kan ini ya, darah hitam. Saya darah biru, Pak. Tapi udah habis 7 turunan. Di sini juga saya lihat nih di websitenya PGRJ, Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini. Mereka komunitas terapis terbesar di dunia berbasis di Indonesia. Oh, berarti ini udah dari tahun berapa sih, Kang? Kalau sejarahnya sendiri? Sejarahnya PGRJ. mah 9. Kalau PGRJ tuh kita dulunya itu asalnya Aptaria. Aptaria ke Patki dengan ini ke atas ke pemerintahnya kurang ini sampaikan ke Buya ya, guru kita Buya Gus Muslim. Iya. Terus berinovasi sampai adalah ide namanya tuh PGRJ, Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Nah, itu baru Kemenkes tuh meng-ACC. Itu kalau dari awal mula ini mah dari tahun 90-an. 90-an. Oh, berarti ngeluarin sertifikat si tukang bekam ini apa gimana? Ya, PGRJ. di PGRJ sendiri kita adanya Serkom, sertifikat rekomendasi. Jadi kita mengeluarkan secara resmi dari pusat gitu bahwa terapis yang resmi diakui oleh asosiasi Kementerian Kesehatan terkait legal lah, bilang legal gitu. Itu yang udah mempunyai Serkom. Itu bagaimana cara mendapatkannya? Itu selama 6 bulan pendidikan saja. 6 bulan pendidikan. 6 bulan pendidikan. Untuk biayanya berapa tuh, Kang Wisnu? Nah. Kalau ada pemula nih, misalkan, pengen daripada nganggur cicing kan. Bagus sekali. Sekarang itu sebenarnya bulan Desember tuh Buya tuh lagi ngadain Desember 2021 ini. Terakhir ini adain Serkom massal. Jadi untuk di usia 25 tahun ke bawah dan batas maksimal 17 tahun ke atas lah gitu. Itu ada Serkom gratis. Serkom gratis. Ya, betul. Sebesar biayanya tuh 7 sampai 6 jutaan lah. 7 Gratis itu ditanggung oleh Dinas pendidikan gitu. Oh, kalau kita bayar berarti 7 jutaan ya? Ya gitu. Tapi ini ada dari pendidikan. Nah gitu, karena kita udah banyak ada kerjasama gitu. Berarti 7 jutaan ya untuk Nah. 6 bulan pelatihan itu. Betul gitu. Lumayan juga nih. Itu Kang Wisnu dari tahun berapa nih, Kang, kalau boleh tahu? Kalau mendalami dunia ini. Bekamnya terapi ya. Ya, terapi. Saya mengenal itu 2015. 2015. Awalnya tuh pertama ada sosialisasi di kampung, Ya. di masjid gitu. Awal mula saya lagi sakit gitu. Terus tetangga ngasih kabarnya ada terapi terapi bekam. Dari situ saya mulai mau coba gitu. Nah, dari situ ketertarikan dari sudah saya dibekam. Biasanya tuh kalau minum kan keseringan saya tuh yang awal tadi diceritakan ya, Obat. keseringan obat kimia yang asalnya biasa 1 tablet itu esoknya sembuh. Ya. Dan sekarang itu
dosis nambah malah 3 hari baru bisa sembuh gitu. Dan dengan diterapi kemarin waktu ya saya pernah nyoba bekam itu kontan itu alhamdulillah. Dari mulai sakit pusing saya tuh waktu pertama kali dibekam tuh meriang ya pokoknya masuk angin lah gitu. Tapi ketika pembekaman itu selama 15 menit itu beres di terapis pijat sama itu 15 menit lah alhamdulillah kontan cash alhamdulillah. Nah dari situ saya tertarik sampai saya minta nomor terapisnya, ingin belajar dari berarti kalau Terapisnya cewek cowok cowok. jangan yang Bahaya terapis itu. ya. Nah dari tanggal kalau nggak salah 27 Oktober 2015 2015 2015 Ingat kayaknya tanggal lagi. udah lama ya bro. Nah sebenarnya no? Oktoberan tanggal 27-an tuh, akhir bulan. Udah 6 tahun pas kan sekarang November Desembernya Oktober Anniversary berarti. anniversary. Kalau Anda anniversary ke Saya anniversary kemarin udah putus anniversary dalam rangka apa itu? dalam rangka merayakan nganggur Berapa tahun? 1 tahun 9 bulan. Dirayakan Kang ini. Anniversary-nya udah Gila lama. anniversary-nya lama banget. Nah kebetulan alhamdulillah ini Om Megi tuh pasien setia dan emang mantap. apa namanya tuh dapat terobati lah Alhamdulillah. dengan apa syariatnya di terapi. Oh, ini kan banyak itu obat-obatnya dia. Nah itu. Minum obat terus. Oh, mana? Paling minum obat tablet. Kemarin bere obat jadi beteng kemarin pas podcast. Aduh. Jadi saya lagi sakit gigi tuh Kang Wisnu kemarin. Aduh. Dikasih obat sakit perut coba. Udah Nah. gila. Nah sebenarnya untuk terapi sendiri itu kan tidak hanya obat ya, bisa apa namanya tuh ngobatin sendiri gitu asalkan kita tahu. Makanya kenapa disebut raksa jasad itu raksa diri, raksa jasad, raksa anu aya dina diri gitu dina Sunda. Berarti kita tuh udah ada pengobat sendiri ya di Betul. tubuh teh. Berarti diaktifin berarti sama bekam tuh. Itu. Jadi Maksimalkan. Tapi dia masih sakit terus. Kenapa? Kayaknya Anda kurang seger bro banget. kan sakit hati. Oh, raksa hati nggak ada ya Kang? Raksa hati itu. Bahkan kemarin saya nonton Venom Pak. Venom. Itu si Eddie Brock ya, pemeran utamanya kan si ceweknya tuh mau nikah sama orang. Jadi kalau pakai Venom tuh kan dia mau patah kaki, mau patah tulang, bisa nyembuhin diri sendiri sama si Venom simbiot namanya. Si Venom tuh simbiot. Ya. Tapi dia minta maaf kemarin. Kenapa? Karena nggak bisa nyembuhin hati yang luka. Ada nanti cuplikannya. Mau lihat gak? Ada Venom yang baru itu bro. anjing. Bahkan seorang simbiot alien dari situ nggak ngerti bro hati perasaan manusia. Susah kalau hati. Berarti bisa nyembuhin diri sendiri ya Kang Bisa. Wisnu itu tuh badan tuh ngeraksa jasad ya. Dari bahasa Sunda berarti ya Kang? Iya. Karena ya kita belajar 5 aspek kehidupan ya. 5 aspek apa aja? 5 Kang? aspek Coba kehidupan. jelasin. Yang pertama itu aspek spiritual, ya, kedekatan diri terhadap Sang Pencipta, Tuhan ya. pada Tuhan gitu. Yang kedua aspek sosial, bagaimana kita cara hablum minan nasnya gitu Hablum ya. minan nas, ke orang ya. Hubungan sama ciptaannya. Terus ketiga finansial, Finansial. Itu ya, penting. aspek finansial. Rungkad Pak. Kayaknya kalau obat liar teh dah kudu sabepok. Asli Rungkad. Anniversary ke 1 tahun 9 bulan. Canggih. Wacana gitu. Oke, tadi teh apa yang ketiga ya, aspek finansial. Finansial. Yang keempat itu Sosial. udah sosial tadi, yang kedua finansial. Lalu edukasi, Edukasi, pendidikan. pendidikannya harus digali karena apa? Kan dalam hadis juga kejarlah duniamu dengan ilmunya gitu kan apa? Ya. Jika kita ingin ini sukses di dunia, maka carilah ilmunya gitu. Carilah ilmunya. Jika kita ingin akhirat ya carilah ilmunya gitu ya. Supaya Berarti kita nyari ilmu dulu ya. edukasinya, Siap. aspek edukasi. Terus yang terakhir berarti ya kelima terakhir. itu aspek healthy, kesehatannya. Kesehatan. Ya, otomatis kelima aspek jika terpenuhi maka itulah sesungguhnya hidup sempurna
gitu. Hidup sehat, sehat yang sesehat-sehatnya gitu. Ini sebenarnya kalau dari sejarah sendiri itu Gusmus tuh apa namanya? Ya Buya itu sebenarnya terinspirasi dari mana sih itu? Kalau Nah, Kang Wisnu boleh tahu nih sejarahnya maksudnya. yang saya tahu nih ya, guru besar GM Ya. itu keturunan titisan dulunya tuh ayah kakeknya kalau nggak salah, atau ayahnya gitu, kakeknya kalau. Jadi dalam kerajaan gitu. Abdi dalam. Abdi dalamnya yang Base-nya itu Sumedang. Sumedang, ya lokasinya di Sumedang. Beliau tuh Base-nya Sumedang. yang mengamankan para keris atau senjata atau kitab-kitab raja gitu, kuncennya lah gitu, nu ngayekeunana gitu. Sampaikan ada sebuah kitab gitu yang ya kebetulan Buya waktu kecil nanya itu kitabnya sering diorek lah manehna ya mah. Ya, ngorek manehna. ngorek. Nah, di semakin dewasa dia mempelajari, ternyata ini mah tentang mempelajari anatomi tubuh. Sampai didalami ternyata ini sebuah kehidupan. Jadi tata diri, tata negara sampaikan ke orang teh ngaraksa diri, ngaraksa jasad. Karena kan jika kau mengenal dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Kan ada istilah seperti itu. Khairun non? Bener. Nah, itu ya. Kayak sebaik-baiknya manusia itu mah. Bener sih. Man arfa nafsa faqad arfa rabbah. Nah, itu. Itunya tuh. Artinya Siapa yang mengenal dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Di dalamnya supaya itu tersampaikan maka khairunas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Gitu. jadi manfaat dari diri sendiri dulu baru nyebarin ke orang. Nah, itu. Nah, itu metode untuk pengobatannya sendiri itu ditemukan, discover apa nyoba Oh, itu. trial and error? Emang itu ada kitabnya, jadi empiris gitu. Oh. Turun temurun. Jadi kita tinggal mempelajarinya saja. Oh, jadi bekam tuh asli Indonesia udah. Kalau bekam itu karena kitab itu ada kisahnya, sejarahnya, yaitu dari Yastrib, dari Arab. Oh ya, saya Arab. Berarti otomatis Medina. Madinah. nah, Madinah. otomatis ya kata guru sekilas yang saya dengar gitu bahwa emang dari Khalifah keempat gitu. Oh, pas zaman Sayyid Ali. Sayyidina Ali. Oh, pengobatan itu ditemukan berarti. Iya, jadi ada muridnya yang awalnya juga itu teh awalnya ke Gunung Padang. Asal dari Arab startnya ke teh, Gunung Padang. Makanya Gunung Padang itu banyak misteri dan historis lah yang luar biasa. Dan kalau di Tirakati urusan spiritual saya secara mata batin universal universal ya. mata batin tapi wah jauh gitulah emang katanya bahwa sumber kerajaan, sumber peradaban seluruh dunia itu ada di Gunung Padang. Gunung Padang. Karena kenapa Gunung Padang? Karena Caang Padang di situ sumbernya gitu. Kemarin waktu jarah gitu. Iya. Waktu jarah kemarin ke Gunung Jadi Padang. pertanyaan orang mah nah ngaranna Gunung Padang. Makanya bahasa Indonesia berarti. Henteu Gunung Cianjur, henteu Gunung Warung Konang, henteu Gunung Cikancana. Kudu aya salero basamo di ditu. Jeung Bunda Kanduang. Salero Ya. Bundo. Salero Bundo. Dan maksud berarti orang hayang apa nah makanya disebutkan Gunung Padang gitu. Nah, kalau kita belajar kembali lagi nya dari kata Padang ya. Jadi udah tahu enggak Kang Alvin sama Kang Egi yang Kangkung. Padang, Caang Padang, Oh, belum, Narawangan. Jadi Padang itu teh lain kan gitu. Padang teh kan namun orang ngadang kata Padang. Jadi Makanan. lapar ya. Lain makanan kota kan. Lada gitu. Lada. Jadi istilahnya tertempel orang kadang Padang di Sumatera Barat gitu, ibu kotanya Padang gitu kan. Nah Padang henteu Gunung Cianjur, gunung naon gitu. Nah jadi maksudnya meureun Padang eta teh meureun tina Sunda meureun gitu. Iya. Bukan tina referensina teh tina kota gitu. Nah orang lamun ngarenge Padang pasti mikirnya kan kota ibu kota Sumatera Barat gitu. Iya, Padang. Jadi lebih ke ya kalau kita udah Esensi Padang teh naon? dari kecil udah ngedengar Padang teh ada sebuah tempat gitu ya. Tak Jadi gitu.
Jadi sebenarnya Padang itu banyak esensinya. Jadi tergantung kondisi di mana dia menjelaskan. Kalau misalkan dia menjelaskan di bidang keagamaan tentang ma'rifat, Padang beda lagi, bukan tempat. Tapi sebuah yang namanya itu, ya itulah Nurullah gitu kalau misalkan ini Caang Padang kalau bahasa Sundanya. Gitu. Jadi, nah tergantung kita berbicara Padang itu di mana. Kalau di rumah makan berarti mungkin ada rendang, ada itulah makanan Padang. Ente mengikuti tuh sih Gunung Padang. Orang itu secara lengkap, tapi orang baca lah tiap Baca, kayak guru berita Gunung Padang, orang kan itu sudah terbukti 15.000 tahun sebelum Masehi itu telah terbukti. Tapi nggak ada kehidupan gitu sih. Nyam, Nah, gitu. kan otomatis mengabangun eta saha. Matak aya eta teh. Allah teh saha. Ingat pin, Allah teh saha. Si gak eta. Terus Si pipitnya. nah, terus saya juga sekilas lah ini mah antara percaya atau tidak percaya ya mah cerita, anggap aja cerita yang emang orang lain belum tahu gitu dan saya juga baru tahu kemarin kata guru gitu bahwa kayak kisah Rama Sinta itu emang mulai India, setarnya tuh ya sebenarnya bukan di India kayak Arjuna, itu mulainya dari Gunung Padang. Di Gunung Padang. Startnya tuh awalnya tuh. Tapi lama misalnya ayeuna orang sambungkeun jeung empiris sejarah ya, mungkin karena Mesir wae ge, peradaban Mesir yang sekarang kita kenal sebagai peradaban tertua di dunia itu baru muncul 5.000 tahun sebelum Masehi. Iya mah kan 15.000 tahun. Lain cek urangnya, urang maca dina okezon. Lain cenah deh. Geus diteliti ku peneliti memang nu ahlina gitu. Nu badamkeun 15.000. Ahli geologi itu. Nya ahli geologi, ahli sejarah, arkeolog. Yang kamu nggak masuk geologi Unpar itu. Nah kayak gitulah pokoknya mah. Jadi maksud urang teh mungkin peradaban awal dari Gunung Padang itu mungkin terjadi. Mungkin. Tapi masih diteliti, Bang. Ya, tapi kan sudah terbukti bahwa itu Kajeroana itu masih 15.000 sebelum Masehi memang sudah lamun tina ayeuna tekstur sampel batu kan sudah terbukti. dari zaman SBY sampai sekarang nggak beres-beres itu penelitiannya. Asli. Jadi saya juga baru tahu, kaget gitu. Oh ternyata Rama Sinta sama yang pewayangan dulu gitu ya yang di ini orang India. Pan logikana kieu berarti lamun Mesir wae ge nu ayeuna dikenal bahwa peradaban tertua di dunia 5.000 sebelum Masehi. Rama Sinta misalnya eta muncul 2.000 sebelum Masehi, berarti kan mungkin nenek moyangna di Gunung Padang mungkin. Otak orang hideung juga orang Bangla kan mungkin. Lain. Gimana kawinnya orang Bogor guys. Guys tutup. Teh kudu ka Bangla segala teh kudu. Nah, seperti itulah. Ya kalau tradisional tuh sampai mendetail sejarahnya digali, asal usulnya semuanya gitu. Jadi secara alamiah asli gitu. Ciptaannya, manfaatnya gitu. Semua Jadi dipelajari. berujung ke balik lagi. Ini kampanyenya tuh balik lagi ke tradisional apa gimana tuh, Kang? Sekarang kan dengan era globalisasinya dengan ini kita tradisional medis namanya. Tradisional medis. Ya jadi kita sebagian lah kan kayak tensi itu kan medis ya. Jadi kita kolaborasi sama Kalau holistik. dokter ada nggak sih pasien dokter? Alhamdulillah Ada. Itu biasanya dokter itu di akupunktur. Tuh dokter juga, Bro. Itu karena Berobat. pada dasarnya metode akupuntur bekam itu metode pengobatan, salah satu Udah metode lama ya? pengobatan tertua. Tertua ya. Bahkan sebelum Nabi ada pun metode bekam itu sudah ada. Firaun dulu make metode Eta nyata urang teh can survei. Can survei. Maksud urang teh jadi kieu bekam itu memang sudah ada dari Udah ada dari dulu ya. Mata urang ayeuna kunaon, urang salah satu konsumen Wisnu nya berbekam karena eta mah aya dina hadisna bahwa cek Bukhari Muslim bahwa di metode pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi syariah nabawiyah nya berbekam Bekam ya. Saya juga kan termasuk. gitu. Enakeun sih seger sih emang. Caang di. Gebrai. Jadi harampang lah. Jadi Long. terang kembali gitu pendengar. Kembali. Coba diajar gerak bahasa Sunda, hese urang subtitle teh. Jadi harus
apa ya, balik lagi ke tradisional tuh emang asli. halus ya. Karena itu budaya Obat warisan lah. kimia kan ya obatnya, kimianya kenceng. Itu kita kan kenapa diiniin kimia karena kebayang selama kita dijajah. Dan dulu juga gak ada dokter. Selama dijajah itu dibuat balikan gitu. Jadi adalah dokter, dulu kan tabib. Dan sekarang Buja juga ingin membalikan kembali ke yang dulu, ke yang asal. Mahal dia jadi dokter ya. Gitu. Sak pala 4 tahun ya esket itu tuh. Can DR. Aca 3 tahun di rumah sakit tuh. Karek DR. DR Egi. Tapi nah ente teka dokter Bang. Teka otak. Coba ka urang. Hah? Coba ka urang aja. Ada mana emang pasti mah. Mana emang asup tuh. Ada bahaya. Dong pendengar bahaya. Jadi kesibukan Anda ini selain ini apa tuh Kang? Maksudnya jualan obat kah atau apa? Ya, jualan obat, pokoknya dari mulai obat Tapi tradisional ya sakit, obatnya ya. ya tradisional, dari mulai rempah-rempah lah, kunyit, kayak cecenet, alang-alang. Itu emang dari herbalis gitu. Jadi enggak kita Gak apa-apa di sini otodidak. promosiin aja. Ya. Misalkan ada yang sakit pegelinu misalnya. Nah, apa tuh yang cocoknya? kayak pegalinu kalau misalkan itu pakai apoder, Apoder. ya. Powder. Apoder. Nanti ada ya gambarnya. Ada nanti ada aku gambarnya. kirimin diliatin di sini di podcast. Ada apoder Tersepi sama ini kalau mau apoder sama feromon. Kebanyakan sekarang itu banyak orang yang gelisah, galau. Gelisah ya. Kalau misalkan pakai feromon itu insya Allah itu akan segar. Tanpa dia sadari karena itu akan mengaktifkan kelenjar di bawah otak, feromon itu. Emang kesannya tuh parfum biasa, tapi bukan biasa sebenarnya, itu mah feromon, beda lagi. Emang wanginya berbentuk parfum tapi zatnya yang beda. Oh, bukan diminum itu feromon. Itu bukan. Oh, bukan. Boleh diminum sama Anda mah. Nanti saya berbusa, Pak. Itu bisa meningkatkan daya kepedean sama menarik daya Gaya kepedean ya. Kayak teman saya, Pak. Lawan Ingat, jenis juga jangan, bisa. Jangan salah. Melihat gak channel. Ini Kang Wisnu sendiri ada channel YouTube gak? Ada. Nanti dipromosiin di sini. Boleh. Apa namanya? Wisnu Singgih Channel masalah. Wisnu Singgih channel. Nama Anda sendiri kayak nama India ya, Pak? Wisnu Singgih. Ya. Mungkin dari Padang nih. Oh, dari mana? Dari Gunung Padang. Namanya Indonesia banget, Bro. Namanya Indonesia banget. Saya tuh janji Om Megi mau ngasih gitu. Udah saya belajar di samping ini ada master trader yaitu Om Egi. Ini ada feromon. Ini minum. Feromon. Kala tonton foto juga lengan urang. Jadi ini ya feromon. Nah, Feromon itu parfum ya. Parfum, tapi ini jujur aja kalau Anda Coba. berani membeli harga mahal, beli saja, itu kualitasnya akan menambah. Karena ya kita belajar dengan tadi yang pertama aspek spiritual. Saya tuh juga nyemprotin parfum sih sama, tapi di Alfa. Nah, kalau feromon tuh cara nyemprotnya juga beda, yaitu di zona-zona hangat tubuh, bukan di baju, tapi di kulit. Ya, contohnya di pergelangan tangan. Digosok, diisep, sampai ke ubun-ubun, isep ya, full, oke. Di belakang kuping aja diolesan gitu. Boleh disemprot lagi di leher. Nah, gitu. Jadi feromon itu sebenarnya parfum ya. Ya, parfum jenisnya, cuman khasiat manfaatnya tuh Bahannya apa sih? Itu bahannya tuh endosan. Jadi itu tuh bahannya tuh yang bisa mengaktifkan kelenjar di bawah otak. Enggak, bahan-bahannya maksudnya. Bahan bikinnya itu terbuat dari apa sih? Misalkan ini rokok dari tembakau kan misalnya. Kalau itu Kemarin itu saya lupa itu tuh nanti nah ini untuk feromon itu fungsinya saya bahas dulu fungsinya sambil saya mencari ya. kan kayak gitu. Fungsinya Kayak itu makin narkoboy, pokoknya Itu emang menenangkan, merelaksasikan, cocok bagi yang punya anxiety, yang punya galau, anxiety. gelisah lah pokoknya mah. Udah ke Itu psikiater cocok. belum? Udah.
Kata dia emang anxiety. Kata dokter Apa katanya? kamu Mengurangi ibadah we gitu cek dokter. Nah, tuh. Aing ka psikiater. Di bejana kita geus sakoe nu ngurang ya sarua. intinya mah kurang ibadah gitu. Geus sakoe nu ngurang ya sarua. Bakal ngomong gitu. Sholat. Gitu tah. Masih gitu. Ngirim terus. Ini feromon. Itu Kang Egi emang udah sering Udah. pakai feromon. Enggak, ini saya baru dikasih. Baru dikasih. Ya. Belum pernah pakai berarti Kang Egi. Kadang tapi minta tuh bisa. Dulu waktu ini ya. Ya, beli secara khusus belum pernah. Belum pernah. Cuman kalau minta sering. Minta sering. Cuman sedot itunya kan. Hmm. Emang segar sih bener. Ya, jeruknya banyak. Ya, itu Oh, jadi bahannya jeruk berarti. Itu maksudnya dicampur air campuran jeruk. jadi tanpa disadari itu akan membawa yang memakainya itu ke arah impian atau keinginan, makanya harus dibarengi dengan doa dan ucapan yang positif. Oh. Itu akan lebih mengaktifkan Profit. gitu. Profit. Komposisinya nah ini estratraenol dan androstenedione, alpha androstenol, dendropiandrosterone. Saya bahasana. Androsteron, androstadienon, androstenol, oksitosin. Nah, inilah yang zat-zat yang bagus untuk otak Pak lagi di recording, Pak. Coba tolong. Lagi recording. itu bagus untuk otak kita gitu. Nanti bisa nanti ya dilihat di sini gitu Ya, boleh. manfaat sama komposisinya. Pokoknya ini cocok sekali Screenshot aja. buat lambung gitu sama Oh, lambung ya bisa. iya bisa. Saya mah akut ini, Pak. Karena lambung itu 90% itu dari pikiran. Iya, saya mikir terus, Pak. Makanya, Mikir Nah, terus. itu. makanya harus diperbaiki dulu pikirannya. Gitu. Oh, jadi itu salah satu obat ya. Apa namanya tadi itu? Sini teh. Feromon. Feromon itu termasuk obat ya. Ya, Jadi parfum juga bisa bikin obat ya, aromaterapi gitu ya. betul. Tergantung zatnya. Itu mah Itu tahan emang- berapa lama sih, Pak? Wangi? Kalau kita yang sepengalaman pakai itu kita nggak kerasa ya. Kalau biasa yang suka pakai parfum soalnya nggak kecium, tapi yang di sekitar kita itu mencium lama 24 jam. 24 jam. Ya. Keren. Kita mah nggak akan mencium, tapi orang yang sekitar kita itu merasa nyaman. Terus obat-obat yang minumannya itu apa aja? Kalau Biasanya suka minum, ditawarin ke nah minuman yang pertama tadi ya untuk pegal lambung itu Apoder. Apoder. Terus yang tadi yang punya kegelisahan itu hati ya, itu misalkan pikiran pakai feromon. Feromon. Terus minuman untuk kesehatan kebugaran itu pakai air heksa atau GMS tuh. Apa tuh? Bahannya apa tuh? Tuh kalau air heksa itu air heksagonal, air putih gitu mah. Cuman putih dari biasa. pegunungan yang prosesnya itu yang sudah melewati batu giok. Berapaan itu? Kalau untuk heksa itu umumnya itu 50 satu botol. 50.000 satu botol. Gitu. Kalau Tapi khasiatnya langsung kerasa. khasiatnya nah itu Berapa liter sih, Pak? itu kalau 500 mili kalau nggak salah. Oh, dikit ya. 600. Enggak seliter-liter aja. 600. Iya, enggak seliter. 600 kalau nggak salah 600 mili. Itu minumnya dilangsungin gitu, Pak. Ya, minimal itu kalau bisa 2 botol sehari. 2 botol sehari. Nah, kita kan kalau kartonan tuh lebih murah sebenarnya. Kalau satuan tuh 50.000, tapi kalau kartonan itu Satu karton isi. itu kartonnya isi 16. Oh, berarti udah terregistrasi sama ini, sama apa namanya? Badan POM. BPOM udah. BPOM Ya? ya. Oh, berarti udah massal ya produknya. Udah. Oh, Anda juga sebagai agen penjual juga ya sebenarnya. Iya. Oh, sembari terapi, sembari Sambil menjual menjual. produk. Oh, Sambil gitu. mengkonsumsi juga, soalnya kan pengen tahu sebelum menjual kita coba dulu. Oh, iya. Asli. Nah gitu. Asli itu kalau yang pertama tuh testimoni yang awal kena dulu itu corona ya. Iya. Itu minum 2 botol heksa, keesokan harinya alhamdulillah udah nggak anosmia. Kena corona itu ya. Yang anosmia itu yang nggak bisa ngilang indera penciuman. Itu sehari 2 botol, besoknya tuh yang ajaibnya tuh langsung bisa nyium lagi. Aneh. Itu air heksa tuh, testimoni air heksa. Terus yang kedua GMS tuh, nah GMS itu tuh dari air kelapa.
air kelapa muda yang sudah difermentasi. Cuman ada kandungan apa? Ini rahasia dapur mungkin ya. Jadi GMS itu sendiri itu bisa memperbaiki regenerasi sel dalam reproduksi gitu. Kalau yang belum punya keturunan tuh buat prianya tuh bagus minum GMS tuh buat stamina. Berapa nih tuh Pak? Kalau GMS tuh sendiri itu harganya 200 sampai 2,5 tergantung Per lokasi. berapa? Gitu. Itu 500 mili. 500 mili. Ya daripada ke dokter ya mahal ya. Insya Allah. Itu ya Irwansyah juga kan mahal. 250 juta kalau punya anak. Nah itulah 300 rezeki jutaan. itu, nah itu. Kalau lihatnya ke sana sih mahal ya maksudnya. Soalnya kan produknya nggak umum ya kelihatannya. Nggak umum kelihatannya mahal, tapi kan khasiat di balik itu ya kan mungkin. Nah itu. Ya termasuk teman kita juga Oh dia konsumsi? pernah gitu. Oh pernah GMS Pernah tuh? game sama saya tuh dia Oh tuh pantesan tok cara. sama apa game oil karena curhatnya tuh apa istrinya tuh keseringan gitu ya sampai dia lemas ya saya pakai apa pakai game oil rada nagen gitu. GM oil tuh di kemaluannya Nah, iya, dioles. dioles The ya. fuck. Jadi lebih keras apa gimana Pak? Lebih tahan lama gitu. Tahan lama nggak gecrot apa gimana? Jadi Oh, kalau nggak keluarnya tuh kita tahan lama gitu. Jadi lebih defense-nya tuh lebih kuat. Jika nu stres ya 3 bulan can isi ke. Orang bisa tahun can ngisi biasa wae. Naon itu teh? Mua orang mau mention jauh mana? Iya Kayak GM oil. Mana? Di GM Pre itu bisa oke pemasian. Oh iya mah game fresh-nya no oma gimana? Jam Harus fresh. maksudnya itu naon? Pertama game fresh itu mah Apalagi naon? itu mah buat Juga press care. luka, tapi lebih ke memperbaiki sel kulit. Oh. Kalau press care kan keangatannya. Hangat. Kan ini mah kurang hangat gitu kalau ini. GM fresh. Berapa itu Pak segitu? Nah kalau game fresh ini mah 50 sebenarnya. Soalnya ini bisa dibuat ruqyah. Oh yang ruqyah banyak. Jadi kita sebelum ngeruqyah kita pakai olesin dulu titik-titik zona kayak apa belikat gitu supaya Oh iya Pak mau nanya nih Pak satu lagi. Kalau misalkan Anda nerapi itu seminggu dapat berapa pasien sih? kalau Sehari aja. sehari lah kalau minimal itu sehari 3 orang gitu 3 orang. paling ya. Lumayan. Penghasilan 300 tuh. Nah alhamdulillah sehari kadang libur 2 hari gitu Nah, itu liburan aja liburnya jadi Kenapa tuh Pak malas apa gimana? ya kemungkinan Capek capek ya. lah ini ya capek sebenarnya lebih Tapi ke kalau tekun ya tekun menghasilkan itu ya Pak. menghasilkan banget. Itu kalau kita memperkenalkan dirinya dari mulut ke mulut ya biasanya Pak. Ya awal mula Kan karena komunitasnya gede tuh ya. betul Misalkan Wisnu punya pasien lagi sibuk bisa ke orang lainin kan. orang lain gitu. Ya awal mulanya mah dulunya pintu ke pintu gitu. Pintu ke pintu. Ke pintu ke Oh, pintu ketuk, kayak diketuk. ketuk pintu. Jadi disebutnya teh ngelugai gitu. Kita temuin aja kenalkan kepada orang yang kita temui gitu. Oh, minimal kenalan dulu teman mungkin ya. Oh, pertama Pertama. nih Pak ngerintis nih Pak kan Bapak udah bisa. Terus pertama nih usaha seperti ini pertama kali nih Anda kan ada memori nih. Pertama kali nih, pasien pertama Anda selain yang di training ya. Pasien pertama Anda siapa? Yang jelas mah istri. Istri. Oh, kenapa jadi istri, Pak? Ya itu kan tes kepedean gitu. Yang pertamanya keluarga lah intinya. Keluarga ya. Dari Istri. mulai istri, adik, ibu gitu. Oh, dicobain. Dicoba. Gratis maksudnya. Yalah, Enggak yang udah dibayar. Oh, yang udah dibayar. Pasien pertama Anda yang bayar. Itu Siapa? kalau nggak salah tuh 2015 berarti, Pak? 2015. Udah lama soalnya. Aduh. Udah lama ya. Orang mana lah sebutin aja. Kalau nggak salah itu saya dikenalin sama temannya tetangga. Ya teman tetangga itu yang pertama itu dari tetangga sebenarnya. Dari sana nyebar langsung. Dari tetangga nggak nyebar sebenarnya. Nggak nyebar. Yang nyebarnya tuh saya Jadi satu. satu Dikasih berapa tuh, Pak, dulu? dulu paling dikasih 25.000. Wah, 25.000. Tapi Anda keterima kan? Alhamdulillah lah kita merintis lah namanya ya. Nerima lah. Yang sedihnya itu saya harus langsung ke Kidul pokoknya. Ke Kidul itu mulai Cianjur Selatan. Sinang Barang saya mulai merintis. Oh, Anda rumah kan di sini tapi. Rumah di sini. Nah.
di sana paling 3 hari, dan alhamdulillah itu pembuktian ilmu. Ternyata kalau di luar itu kita lebih bebas gitu mengeksplor diri itu. Oh, itu dibayarnya lumayan kan. Berarti Anda udah tetangga langsung ke Cianjur Selatan Langsung gitu. ya langsung Diajak kayak teman apa gitu? inisiatif sebenarnya, Bukan diajak komunitas, Bang. bukan. Jadi saya tahu kenapa. Karena Anda era kan ngetuk pintu. Kalau di sana kan enggak wow Nggak gitu kan. mau tadi kata. Oh, filosofi Jawa. Filosofi Jawa banget. Betul sekali itu, karena Tukang sate tuh jauh-jauh. Mas, nah tuh jualan itu tuh era. Cenah. Era banget cenah Madura jauh-jauh ke dia Nah, itulah. jual sate. banget. Di sana lumayan, Pak. Ya, Berapa hari? awal Gimana ceritanya? awal ceritanya tuh kalau di Kidul tuh banyak tuh asli kita nggak dibayar, cuman paling dikasih makan gitu baru-baru itu, terus dikasih beras pulangnya tuh. Kadang 5 deka gitu, nggak tahu tuh 5 deka berapa, nggak ingat 5 deka dari deka di teman di kilo gitu. Enggak bayar. Nggak. Enggak dibayar, enggak berbentuk rupiah. Iya, kadang Tapi berasnya Anda jual. enggak lah dimakan. Iya. Terus Anda gimana tuh Pak, nggak balik modal lah tuh kan pakai motor ke sana kan? Iya, Kayak duit gitu. ya kebetulan itu adalah namanya tuh bekal modal gitu dari uang sebelumnya gitu. Ya awalnya saya juga udah punya bekal gitu. Oh, jadi dulu kesibukan apa Pak sebelum ini? Sebelum ini saya Usaha nganpas nganpas apa tuh? pas kacang. Oh, jualan kacang ke warung-warung gitu Kacang ya? ke warung-warung itu. Adalah modal gitu. Nah dari situ sehari kita nggak dapat rupiah. Nah keesokan harinya itu membeledak. Yang hasilnya kemarin ini tuh kalau di Kidul tuh ternyata orangnya tuh pada bisik-bisik, beja-beja gitu. Nah dari situ Bayar berapa tuh? kedua kalinya saya Hari kedua ya? hari kedua itu alhamdulillah sampai 500.000 gitu. Tahun 2015 ya? Lumayan lah. Lumayan. Dan keesokan harinya itu dapat 1 juta lebih lah. Oh, jadi balik ke rumah, Rumah tuh istri senyum ya? alhamdulillah. Nah itu pokoknya selama 3 hari itu dapatlah 1,5 juta lebih sama gemolan, jadi asal hambang balik riweuh kan. Lumayan lah istri ya. Free mau beas mau naon segala rupa soal aduh. Itu pasti ada pergulatan ya Anda ke Kidul juga. Apa emang udah menyetujui istri? Emang jadi saya inisiatif ke Kidul tuh lihat istri gitu. Coba kalau misalkan di sana gitu. Ya udahlah gitu niat. Tapi dari sana Anda pulang nih, Pulang. ke sana lagi? Enggak. Enggak. Nah dari Udah situ Cianjur saya udahlah udah cukup di sana 3 hari, karena saya juga dipandu dibimbing oleh guru gitu, ikuti arahan guru. Ada guru kan kemarin sok jauh Lugay, jauh ke mana gitu, bingungnya udahlah ingat istri orang Kidul, udah gitu Kidul. Oh. Dan Anda diem di mana itu Pak dulu? di rumah mertua Oh, mertua orang Kanagara. orang Sinang Barang. Oh, senang barang. Oh, berarti ada tujuan Ada itu mah bro. tujuan. Maksudnya teh kan ada tempat tinggal lah, ada ini. Heeh. Enggak ini teuing lah nya. Iya. Kalau orang Jawa tuh emang nggak kenal itu tempat, Pak. Tapi emang Saya juga ada yang salut itu sama orang Jawa, Pak. Serius. pernah Vin saya ge Iya. anu terkenal mah nu kasoreang dayak. Iya. Yang kesoreang nih waktu istri sedang KKN, sedangkan saya kan kita punya uang kan modal 25.000 yang bensin unggul. Iya. Nah itu kan kesoreang kan itu dari situ istri pengen ya 1 juta berapa kemarin tuh ya, 1,5 juta kalau saya di Ya, situ butuh teh. Cuma ngantongin 25.000 ya. Niat ya Allah bismillah cek guru teh sana sok we bawa alat bekam sana. Gurunya maksudnya guru spiritual Anda apa guru? Ya guru terapi. Guru terapi. Ya guru terapi sama guru spiritual itu sama gitu ya, nyangkut semuanya. Kesana pokoknya insya Allah haula lah gitu ya. Nah itu gitu bismillah Gimana kemarin nanti lah ya. gitu, mangke lah gitu Tapi Anda bilang nggak punya uang gitu. asli. Kan cuman ingat kata guru nah kalau kita yakin jangan sampai keluar kata negatif. Kalau misalkan ada sesuatu keinginan iya akan dulu aja gitu, jangan sampai kita nolak. Kalau udah nolak udah otak kita akan nutup gitu. Gitu. Jadi siapkan dulu aja Iya gitu. gitu ya gitu. Nah dari situ saya mulai gerak, dan pokoknya singkat cerita saya istirahat di suatu tempat di masjid gitu sampai nerapi beberapa orang, dan alhamdulillah pundi di situ dapat 1 juta kalau nggak salah. Terus ke 2 tempat istirahat
Iya. itu sampai dapat 1.750.000 nggak salah. Itu Ada sampai pengembaliannya ya. lumayan. Alhamdulillah. Nah itu yang jadi aneh itu di terapi ini. Keren. Iya, dari terapi ya. Soalnya kan kita punya keahlian ya. Nah itu. Keahlian ya benar. Soalnya kesehatan emang benar dibutuhin sih kayak terapi kayak gitu. Karena Buya bilang juga bisnis yang tidak akan pernah mati walau hari kiamat yang misalkan kecuali hari kiamat yang menghancurkan. Itu yang pertama bisnis makanan sama bisnis kesehatan. Karena di dalam perang nggak mungkin nggak makan, terus nggak mungkin nggak dikasih fasilitas kesehatan yang luka. Itu dua bisnis itu yang akan terus berkembang. Siap. Keren juga sih. Keren. Ya udahlah, kita sudahi saja. Terima kasih nih Kang Wisnu sudah Sama-sama. datang ke podcast kami. Untuk selanjutnya nanti kita liatin ya prosesnya, tapi bukan di channel ini. Terima kasih telah menonton dan mendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.